Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai pembahasan mana kemarin kita? 92 asbabul ilhaqil mudha'af bil mu'tal. Sebab-sebab menyamakan mudha'af dengan mu'tal. Ya, kemarin kita kan sempat membahas cara membuat isim fa'il, isim maf'ul, semuanya sudah dibahas. Dan memang metodenya sebenarnya simpel saja. Kalau ingin membuat isim fa'il ya tinggal ambil fi'il mudhari, dibuang huruf mudhari'ahnya, ditambahkan alif di antara fa dan kemudian maf'ul akhir di kasroh. Begitu pun fi'il isim maf'ul. Huruf mudhari'ahnya dibuang, ditambahkan mim, terus ditambahkan wawu qabla akhir. Ya, gitu aja. Nanti kalaupun ada yang lain yang di sana mengikuti wazn fa'ilnya itu adanya sedikit dan jarang berlaku. Tujuan adanya yang seperti itu ya untuk apa? Mubalaghah seperti fa'alun, rahimun, ghafurun. Sebenarnya ya simpel saja, pelajaran-pelajaran seperti itu semuanya simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumuhi fid dharain amin. Asbabu ilhaqil mudha'af bil mu'tal. Sebab-sebab menyamakan fi'il mudha'af dengan mu'tal. Nanti ada kenapa kok masalah mudha'af kok disamakan dengan mu'tal? Faktornya apa? Ya nanti ada faktornya. Karena dalam segi masalah pengiklalan nanti masalah mudha'af nanti akan sama dengan yang mu'tal. Yang mu'tal itu apa? Yang mu'tal yang di sana berupa huruf illat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa inna ma ulhiqa al mudha'af bil mu'tal. Hanya saja fi'il mudha'af itu disamakan dengan mu'tal li'anna harfut tad'if yalhaquhu al ibdal. Karena huruf tad'if itu menyamai dengan pergantian. Kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab amlaitu, bimakna amlaltu, yang mana mempunyai arti amlaltu. Yang mana lafaz amlaitu itu sebenarnya bukan dari yang di sana berupa ya, tapi dari berupa lam, yaitu dari kata malal, bosan. Bukan berarti kata mala'a yang penuh, tapi malal yang berarti bosan. Terus di sini masalah lafaz lamnya diganti menjadi ya, disamakan dengan huruf mu'tal. Yang amla itu yang bermakna bosan, amlal itu bermakna bosan di sana, kemudian diganti menjadi ya. Wal hadfu dan pembuangan. Jadi ada yang disamakan dalam segi penggantian, ada yang disamakan dalam segi pembuangan. Kama qaulu, sebagaimana orang Arab mengucapkan mastu wa dhaltu, yang mana asalnya adalah masastu dan dhalaltu. Wa ahastu, dan juga lafaz ahastu yang mana asalnya adalah ahsastu. Ini dalam segi pembuangan. Jadi penyamaan mudha'af dengan mu'tal itu ada kalanya dengan ibdal dan ada kalanya dengan al-hadfu. Adapun contoh penyamaan dengan ibdal yaitu seperti lafaz amlaltu. Diganti lafaz lamnya diganti menjadi ya, menjadi amlaitu. Dengan pembuangan yaitu seperti ucapan orang Arab yang mana lafaz mastu dan dhaltu dan juga lafaz ahastu. Yang mana asal semuanya adalah lafaz masastu, tolaktu, dan ahsastu. Aqulu, i'lam, ketahuilah annal harfa as-sahih fil mudha'af yalhaquhu al-ibdal wal hadfu wal iskan. Ketahuilah huruf sahih di dalam mudha'af itu menyamai di dalam masalah ibdal, pembuangan, dan disukun.
Kama yalhaqu biharfil illat bil mu'tal, sebagaimana disamakan dengan huruf illat yang mu'tal. Wa amal ibdal al mulhaq, adapun penggantian yang disamakan bil mudha'af seperti fanahu qaulihi, maka itu seperti ucapan orang Arab yang mana amla itu bermakna amlalku. Aslinya itu berasal dari kata malal, tapi di sana akhirnya disamakan dengan penggantian dengan apa? Huruf mu'tal menjadi amlai itu. Fa in qila, ketika kamu ditanya, ketika ada pertanyaan, lima ulhiqa al-ibdal bil mudha'af wa ma faidatu, kenapa kok ibdal disamakan dengan lam mudha'af dan apa faedahnya? Faidah ulhiqa kalimah soal lam atsaniyah bihi, ketika disamakan kenapa kok dikhususkan pada lam yang kedua. Faidah soal lam atsaniyah kalimah bil ya, ketika dikhususkan pada lam yang kedua, kenapa kok digantinya dengan ya? Ini ada pertanyaan. Qulna amal ibdal falidat isaqlit tauhid. Adapun penggantian itu untuk menolak yang namanya sakal, yaitu berat, supaya tidak berat. Akhirnya lafaz amlal itu diganti menjadi ya agar tidak berat. Wa amma tahsisul lam as-saniyah, adapun mengkhususkan pada lam yang kedua bil ibdal dengan penggantian, fali anna saqla innama nasya'a minhu, karena beratnya tersebut muncul dari lam yang kedua. Jawabannya, kenapa kok pada lam yang kedua ya? Karena yang berat itu muncul dari lam yang kedua. Fahuwa ahrobil ibdal, dan itu lebih baik untuk diganti. Dan kenapa kok dan kenapa yang lam yang kedua walian nasani lamul fi'li, dan yang kedua adalah lam fi'li. Wa huwa mahallul awarid wa tabi'i wa taghayyuran. Yang namanya lam fi'il itu tempatnya perubahan dan pergantian. Wal khalqu wal ibdal naun min at-taghyir, adapun pembuangan dan ibdal itu bagian daripada perubahan. Falam aulabi, maka lamlah lam lebih utama dibuang. Wa amma tahsi, maka lamlah yang utama untuk diganti. Wa amma tahsisul ibdal bil ya, kenapa kok mengkhususkan penggantian dengan ya? Fali annahu aqrabul huruf ila lam fil makhraj, karena yang namanya ya itu huruf yang lebih mendekati makhrajnya dengan lam. Kenapa kok penggantiannya dengan ya? Kenapa mengkhususkan ya? Jawabannya aqrabul huruf fil makhraj. Wa amal halqu al mulhaq bil mudha'af, adapun pembuangan yang disamakan dalam bina mudha'af, manahu mastu wa dhaltu wa ahsantu wa ahastu, bukan ahsantu tapi ahastu, bukan ahsana ya. Asluha, adapun asalnya lafaz mistu, dhiltu dan ahastu adalah masistu, dhaliltu dan ahsastu. Fakhudifa minha ahadu harfai tad'id, maka dari huruf-huruf dari lafaz tersebut huruf tad'id dibuang. Li'annahu, kenapa kok dibuang? Li'annahu ijtima'ul misalaini fi kulli wahidin minha, karena kumpulnya dua huruf yang sama dari semua lafaz tersebut. Walam yumkin li'idghamin, dan tidak mungkin diidghamkan. Alasannya kenapa kok tidak mungkin diidghamkan? Lisukunil misal asani, karena huruf yang sama yang kedua itu dibaca sukun biwasitati ittisalid dhamir, dengan perantaraan ada dhamir. Karena ketika disambungkan dengan dhamir, maka huruf yang kedua akhirnya dibaca sukun. Fakhudifa ahaduhuma littaqdid, sehingga salah satunya dibuang untuk meringankan. Li'annal hadfa yufidu at-takhfif, karena yang namanya pembuangan itu memberi faedah meringankan. Kama annal idgham yufiduhu aidan, sebagaimana idgham juga memberi faedah untuk meringankan. Nah, di sini adalah sebab-sebab penyamaan mudha'af dengan mu'tal. Ada kalanya itu dengan penggantian dan juga ada kalanya dengan membuang. Nah, ketika
penggantian tersebut seperti contoh amlaltu di sana menjadi amlaitu. Dan juga pada contoh mistu atau masastu yang mana dan dolaltu ahastu dan yang lainnya tersebut, itu kenapa kok dibuang? Ya karena di sana juga tujuan untuk litahtil. Akhirnya dibuang. Sebenarnya kalau fiil itu sahih tidak berupa huruf ilah, walaupun di sana mudha'af, masalah pembuangan itu sebenarnya tidak qiyas, tapi di sini disamakan, yaitu ilhaqul mudha'af bil mu'tal dalam segi penyamaan saja. Adapun kaidahnya tidak sesuai dengan kaidah. Al-mahdhuf minal harfit tartib, yang dibuang dari huruf tartib. Apa yang dibuang ketika ada dua huruf tartib, dua huruf yang sama, terus yang mana yang dibuang? Waqtalafu fil mahdhuf. Para ulama di sana masih berbeda pendapat mana yang dibuang. Apakah yang pertama, apakah yang kedua? Ketika ada dua huruf yang sama kok nanti boleh dibuang. Terus yang dibuang itu yang mana gitu? Fadhahaba ba'duhum ila annal mahdhuf al-awwalil mislaini. Adapun sebagian berpendapat bahwasanya yang dibuang adalah huruf yang pertama dari dua huruf yang sama tersebut. Li'annal halfa litahfif, karena yang namanya pembuangan tujuannya untuk apa? Litahfif, kama annal idgham lahu, sebagaimana idgham juga untuk litahfif. Fakama annahum yudghimuna awwalul mislaini bis-tsani, fakadzalika yakhdhifuna al-awwalul mislaini. Ini sebagaimana mereka mengidghamkan yang pertama pada yang kedua, maka mereka membuang juga huruf yang pertama dalam masalah huruf yang sama. Wa dhahaba al-akharun, adapun yang lain itu berpendapat ila annal mahdhuf wa al-mithal asani. Adapun yang dibuang adalah huruf yang sama yang kedua. Li'annal halfa al-mu'allal bidatis sabit. Namanya pembuangan adalah yang di sana diilati dengan meringankan atau menolak terjadinya sakal. Wasaqal innama yahsulu minal mithal asani, sedangkan berat itu disebabkan oleh huruf yang kedua. Fahuwa haqiqun bil halbi, dan itu lebih patut untuk dibuang. Jadi masalah pembuangan apakah itu yang pertama atau yang kedua, ini masih terjadi khilaf. Yang pendapat yang pertama yang mengatakan yang dibuang adalah yang pertama. Karena apa alasannya? Karena sama dengan diidghamkan. Kalau diidghamkan huruf yang mana? Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Akhirnya masalah mahdhuf yang dibuang pun juga yang dibuang harus yang pertama. Karena alasannya sama-sama untuk litahfif. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dibuang adalah huruf yang kedua. Pada contoh masastu itu, terus ditanya mana yang dibuang? Mestinya ini masih hilang menjadi lapan emas atau mistu. Itu mesti yang dibuang mesti menjadi hilang. Ya, ada yang berpendapat yang pertama, ada yang berpendapat huruf yang kedua. Sim yang pertama, ada yang berpendapat sim yang kedua. Paham? Fathu fa'il mudha'af wa kasriha, membaca fathahnya fa lafaz bina mudha'af dan membaca kasrahnya. Kapan? Ya nanti. Summa suwiwalaka fathul fa wa kasruha. Kemudian kamu diperbolehkan untuk membaca fathah fa-nya dan membaca kasrah fa-nya. Fi mislu masastu, bisa dibaca mastu, bisa dibaca mistu, dan lafaz dhaltu juga bisa dibaca dhaltu, bisa dibaca dhil itu. Fatakulu mastu wa dhaltu bil fathil fa in hadzabtahu min ghairi naqli harakatihi ila ma qablahu. Ketika kamu membuang hurufnya terus tanpa memindah harokat ke huruf sebelumnya. Masastu itu boleh kamu baca mastu ketika di sana nanti yang kamu membuang terus tidak memindah harokat ke huruf sebelumnya. Li'anna fa'ul fi'li maktub fil asl, karena yang namanya fa'il itu
dibaca fathah di anna fa'il waktu bil asli. Karena fa'ilnya dibaca fathah secara dasar, secara asalnya fa'ubqiyat ala haliha, kemudian dibiarkan sebagaimana mestinya. Wa mistu wa tiltu, dan juga boleh dibaca mistu wa tiltu bikasril fa in hadzabtahu ba'da naqli harakatihi ila ma qablahu. Ketika kamu membaca ketika kamu membuangnya dan memindah harokat ke huruf sebelumnya. Ba'da salbi harakati ma qablahu, setelah membuang harokat huruf sebelumnya. Wa amma ahastu, wa adapun lafaz ahastu falaisa fiha illa fathal fa, maka di sana tidak boleh kecuali fathah fa-nya. Kenapa alasannya? Diwujubi naqli fathatil ain ilaiha, karena wajib memindah fathahnya ain kepada lafaz sebelumnya, iltiqa usakinain, karena akan terjadi yang namanya iltiqa usakinain. Paham ya? Saya tulis dulu. Tasawwur kan? Pada contoh lafaz masastu dan dalal dalal. Ini dalam contoh seperti ini, ketika nanti dibuang boleh dengan dua wajah. Yang pertama yaitu ketika kamu buang sinnya, maka boleh dengan membaca mastu atau mistu. Dan juga lafaz dalal atau dalal. Ketika dibuang, mestinya apakah yang dibuang yang pertama ini masih hilang? Ketika dibuang seperti ini, maka langsung otomatis menjadi mastu. Dan ketika yang dibuang dengan cara memindah harokatnya, maka ada kalanya ini dibuang terlebih dahulu, terus ini diberi harokat kasroh, itu menjadi mistu. Dan maka kenapa kau boleh dua wajah? Ya memang asalnya dari lafaz masastu, yang mana yang pertama dibiarkan huruf harokat awalnya tanpa dibuang, setelah membuang huruf yang kedua ya sudah jadi seperti itu. Adapun pada praktek yang kedua itu agak lebih rumit, dibuang dulu huruf yang huruf samanya, terus harokatnya dipindah. Huruf harokat yang pertama dibuang dulu, terus ini diharokat kasroh. Terus pada lafaz ahsastu, kenapa kok tidak boleh? Kenapa harus dibaca ahsastu saja, bukan ahistu atau ahstu gitu? Ahsastu. Karena ketika setelah dibuang, apa yang terjadi? Iltiqa usakinain. Akhirnya yang menuntut harokat ini dipindah ke kakak. Akhirnya menjadi ahsastu. Karena gitu aja sih, tidak ada yang susah. Wa amal iskan al-mulhaq bil mudha'af fa huwa al-idgham. Adapun penyukunan yang disamakan dengan mudha'af yaitu adalah idgham. Ya, masalah penyukunan ya disamakan dengan mudha'af yaitu ya dalam masalah idghaman. Wa amal ibdal al-mulhaq bil mu'tal kaqala wa ba'a. Adapun masalah ibdal yang disamakan dengan mu'tal yaitu seperti lafaz qala dan lafaz ba. Yang mana asalnya lafaz qala dan ba asalnya adalah qawala dan baya. Kulibatil wawu wal ya'u alifan, kemudian wawu dan ya-nya diganti menjadi alif. Litaharrukihima wa fitahima qablaha, karena keduanya berharokat dan sebelumnya berharokat fathah. Ini berada pada qawaidul ihlal yang pertama.
nun minal wal ya. Adapun alif di dalam lafaz ba'a dan ba'a dan qala itu adalah gantian dari wawu dan ya. Ketika ada lafaz qala dan ba'a itu pasti semuanya gantian. Tidak mungkin itu asalnya langsung menjadi alif. Maka itu ada yang diganti. Maka ini kenapa kok penyamaannya ya? Penyamaannya ya dalam segi seperti itu ya, dalam mudha'af. Wa amal hadfu al-mulhaq bil mu'tal. Adapun pembuangan yang disamakan dengan mu'tal seperti lafaz qultu dan bitu. Sebagaimana lafaz qultu dan bitu asluha qawltu wa bayitu. Bisa enggak? Berat enggak pengucapannya? Ya berat. Wa nuqilatit dhammah wal kasrah ila ma qablaha. Kemudian dhammah dan kasrah dipindah ke huruf sebelumnya. Wa khudifat lil tiqa'us sakinain. Kemudian dibuang. Ketika sudah dipindah apa yang terjadi? Menjadi iltiqa usakinain. Yang asalnya qaul itu kan. Terus ketika dhammahnya dipindah ke lafaz qaf, apa yang terjadi? Qultu. Dan lafaz bayi itu ketika kasrahnya dipindah ke ba, apa yang terjadi? Itu. Maka terjadi iltiqa usakinain. Ketika terjadi iltika usakinen, apa yang dilakukan? Yaitu pembuangan. Kama sataqifu alaihi fi maudhihi. Sebagaimana yang nanti akan dihubungkan di dalam masalah di beberapa tempat, di tempatnya insyaallah taala. Nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah taala. Wa amal iskan al-mulhaq bil mu'tal kayaqulu wa yafi. Adapun masalah iskan yang disamakan, sukun yang disamakan dengan mu'tal, yaitu kayak bulu dan yabiu. Ini masalah pembahasannya belum detail, tapi di sini sudah dalam masalah penyamaan mudha'af dengan yang mu'tal. Padahal mu'tal itu pembahasannya ada sendiri. Nanti mu'tal itu kan ada yang di sana misal wawi ada yang misal, ada yang madhab, ada yang nahis. Semuanya nanti. Kalau yang misal itu apa? Yang misal yaitu fi'ilnya berupa ya, berupa huruf ilat. Baik ada kalanya berupa ya, ada kalanya berupa wawu. Kalau yang ajwab itu yang seperti apa? Yang di sana ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau yang nakis itu yang seperti apa? Yang di sana lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nanti pembahasannya ada sendiri di tempatnya. Idza arafta, ketika kamu sudah mengetahui hadza, idza arafta hadza fa'lam anna hasilul kalam, bahwasanya kesimpulan pembahasan ini innama ulhiqu al-mudha'af bil mu'tal fi kaunihi ghairu salim. Hanya saja penyamaan mudha'af dengan mu'tal yaitu sama-sama tidak salim, yaitu ya mudha'af sama seperti mu'tal, yaitu tidak berupa bina yang salim. Ishtiraki ma fil ibdal wal hadf wal iskan, karena keduanya sama-sama di dalam masalah ibdal, pembuangan dan penyempurnaan. Tapi masalah kaidah sebenarnya, masalah kaidah dalam mudha'af itu tidak terkena kaidah. Tapi akhirnya supaya bisa sama, akhirnya disamakan dengan yang mu'tal. Tapi sebenarnya kaidahnya bisa mengena gak pada yang mudha'af? Tidak bisa masuk ke yang namanya mudha'af. Hanya saja di sini disamakan. Wal idgham fil mudha'af, adapun masalah pengidghaman di dalam mudha'af. Qala wal mudha'afu yalhaquhu al idgham, dan mudha'af juga di sana nanti ada disamakan idgham yang menyamakannya. Wahwa, bagaimana kok ada yang juga mudha'af yang idgham yang dimasukkan atau disamakan? Wahwa ayyusakkana al-awwal wa yudraju bisani, yang namanya idgham yaitu huruf yang awal disukun dan huruf dimasukkan kepada huruf yang kedua, itu dinamakan idgham. Wa yusamma al-awwal mudghaman was-tsani mudghaman fi. Yang pertama dinamakan huruf mudgham dan yang kedua dinamakan mudgham fi. Aqul wa inna ma yalhaqu bil mudha'af al-idgham. Dan juga masalah penyamaan mudha'af yaitu adalah al-idgham. Kama yalhaqu al-ibdal wal hadf
halku, sebagaimana menyamakan mudha'af dengan ibdal dan halku. Walil idgham maknayani, dan idgham sendiri mempunyai dua arti, lughawiyun wa sinai wa sinai, secara lughawi dan secara sinai atau istilahi. Fal lughawi, adapun yang istilah lughawi atau secara lughawi yaitu idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu dalam sesuatu, itu dikatakan idgham. Taqulu adghamtu al-lijam fi famil faras, seperti kamu bilang saya memasukkan pelana kekang, tali kekang ke mulut kuda misalnya. Berarti di sana memasukkan tali ke mulut kuda, berarti adghamtu saya memasukkan. Ai adkhaltuhu fi famihi, yaitu saya memasukkannya ke mulut kuda. Wasinai, adapun yang namanya idgham secara sinai atau secara istilahi, ma dzakarahu al-musannif fil matan, sebagaimana yang disebutkan musannif di dalam al-matan. Wa huwa, yaitu antusakkana al-awwal, antusakkina al-awwal wa tudrija bis-tsani, yaitu huruf yang awal itu dibaca sukun dan dimasukkan pada huruf yang kedua. Wa yusamma al-awwal mudghaman, dan huruf yang pertama dinamakan huruf yang mudgham li idkhalihi fi as-tsani, karena dia dimasukkan pada huruf yang kedua. Wasani mudghaman fi, sedangkan yang kedua dinamakan mudgham fi li idrajihi fi, karena dia yang dimasuki. Nah, karena yang namanya yang kedua yang dimasuki. Wal maksud al-aham wal matlub, adapun maksud yang terpenting dan yang diinginkan yaitu al-atam minal idgham talabut tahqiq. Yang dimaksud yaitu yaitu talabut tahqiq. Li'anna talaffuz bil mithalaini thaqilun li ta'assuril lisan bihi, karena mengucapkan dua huruf yang sama itu terasa berat dan juga terasa sulit di mulut. Lima fihi minal audi, karena karena di sana diulang ila harfi ba'di mungkimihi, kepada huruf yang di sana setelah diucapkan pertama mengucapkan lagi yang kedua, ini terasa berat. Fa idza udghima ahaduhuma fil akhar irtafa'a al-lisan anhuma daf'atan wahidan, ketika salah satunya diidghamkan kepada yang lain, maka lisan sekali ucap pun langsung sudah bisa menyelesaikan. Wa yaslu at-talaffuz bihima, sehingga mudah untuk mengucapkan dengan dua huruf yang diidghamkan tersebut. Wa yaslu al-hikmah, dan keringanan sudah bisa didapatkan. Wala budda ayyakuna as-sani mutaharikan, dan syarat yang kedua yaitu huruf yang kedua itu harus berharokat, karena kalau huruf yang kedua mati maka tidak mungkin untuk diidghamkan. Maka syarat harus bisa diidghamkan, huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua harus berharokat. Li'annahu mubayyinun lil awal, ini untuk menjelaskan yang ada yang pertama. Wal harfu as-sakin kal mayyit, adapun huruf yang mati itu seperti mayyit, la yubinu nafsuhu fakaifa yubinu ghairuhu, dia tidak bisa untuk menampilkan dirinya sendiri, bagaimana dia untuk menampilkan yang lain itu. Mawadi wujubil idgham, tempat-tempat wajibnya idgham. Jadi idgham itu apa? Ya idghamnya itu idghamul awal bisa ini memasukkan huruf yang pertama pada yang kedua. Ya, syaratnya harus seperti apa? Syaratnya yang pertama harus dibaca sukun, yang kedua harus berharokat. Ya sudah, seperti itu aja. Itu masalah idgham. Tujuan idgham apa? Ya tujuan idgham litafqih, karena mengucapkan dua huruf yang sama, mengucapkan pertama terus nanti mengucapkan lagi, itu terasa berat. Berbeda ketika diidghamkan, cukup dengan sekali ucapan sudah semuanya bisa teratasi itu. Mawadi wujubil idgham, tempat-tempat wajibnya idgham. Kapan itu? Qala wa dzalika wajibun fi nahwi madda, hal-hal tersebut wajib pada contoh lafaz madda yamuddu wa adda yu'iddu wa qadda yaqaddu wa qadda yaqaddu waswadda
yaswatu wasta'adda yasta'iddu watma'anna yatma'innu watamadda yatamaddu. Semuanya ini wajib diidgham. Aqulu wa dzalika isyaratun ilal idgham. Demikian ini isyarat pada idgham. Wa'lam annal idgham yang qasimu ila salasati aqsam. Ketahuilah bahwasanya idgham sendiri itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Pertama wajibun wa mumtani'un wa jaizun. Yang pertama itu wajib, yang kedua tidak boleh, yang ketiga boleh saja atau jaiz. Yang wajib seperti apa? Amal wajibu wa huwa idza jama'a al-misalani al-mutaharrikani fi kalimatin wahidatin. Yang wajib yaitu ketika ada dua huruf yang sama, yang keduanya berharokat dalam satu kalimat. Wala ilhaqa wala labsa baihima, tidak ada ilhaq dan tidak ada keserupaan di dalamnya. Wadhalika fi qawlihi madda yamuddu wa adda yu'iddu. Dan itu seperti contoh lafaz madda yamuddu wa adda yu'iddu. Ini wajib diidghamkan ila akhirih. Fa innal mitsalaini fiha mutaharrikani. Karena dua huruf yang sama di sini keduanya berharokat. Wala ilhaqa wala labsa fihi, tidak ada pengilhakan dan juga tidak ada kesamaan atau keserupaan di dalamnya. Ala takdiril idgham, ketika dikira-kirakan idgham. Ya, maka ketika hal yang seperti contoh madda, maka di sana dituntut wajib diidghamkan. Wa inna ma qulna inda taharrukihima, hanya saja kita mengatakan ketika keduanya berharokat. Li'annahu law kana al-mithal as-tsani sakinan, andaikan saja kalau contoh huruf yang kedua, huruf sama yang kedua itu berupa huruf mati, nahwu dhaliltu imtana'a fihi al-idgham, maka di sana tidak boleh idgham. Seperti contoh lafaz dhaliltu, maka pada lafaz dhaliltu tidak boleh diidghamkan. Kenapa? Karena huruf yang kedua harus mati. Apa penyebab matinya? Penyebab matinya karena dia sambung dengan dhamir rafa mutaharrik, yang mana asalnya dolil itu asalnya bisa mungkin diucapkan dolah, tapi ketika disambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka seperti itu tidak bisa yang namanya diidghamkan, karena namanya dhamir rafa mutaharrik menuntut huruf sebelumnya huruf akhir pada fi'il madi dibaca sukun. Wa inna ma qulna taharrukuhuma fi kalimatin wahidatin. Adapun kita mengucapkan dalam satu kalimat berharokatnya harus dalam satu kalimat, li'annal misalaini al-mutaharrikaini law kana fi kalimataini nahu daraba bika lam yajib fihi al-idgham. Karena dua huruf yang sama yang keduanya berharokat, andaikan itu terjadi di dua kalimat seperti contoh daraba bika, maka di sana tidak wajib idgham. Li'anna sakla alladhi hasala min al-tiqa'il mithalaini fi kalimataini laisa kasakli alladhi hasala min iltiqa'ihima fi kalimatin wahidatin. Karena berat yang terjadi pada dua huruf yang sama dalam dua kalimat itu tidak sama beratnya pada dua huruf yang berada dalam satu kalimat. Fala yaqtadi wujubal idgham, maka di sini tidak menuntut wajibnya idgham. Maka yang harus diidghamkan tersebut harus diingat-ingat dua huruf yang sama yang berharokat dalam satu kalimat. Kalau nanti sang satunya tidak berharokat, satunya mati, masalahnya huruf yang kedua mati, maka di sana juga tidak wajib diidghamkan, karena tidak mungkin kalau yang kedua yang mati untuk diidghamkan. Dan syaratnya yang harus diidghamkan harus dalam satu kalimat, karena kalau dua kalimat maka di sana juga tidak bisa untuk diidghamkan. Karena apa alasannya? Berat dalam satu kalimat tidak
sama beratnya ada 2 kali kalimat, lebih berat yang dalam satu kalimat. Wa inna ma qulna wala ilhaqa, hanya saja kita mengatakan tidak ada ilhaq istirazan bihi amma yakunu ahadul misalaini lil ilhaq, di sana mengecualikan dari sesuatu yang di sana diilhakkan, ya seperti kita mengilhakkan pada contoh asbabu ilhaqul mudha'af bil mu'tal itu yang laksana semuanya diilhakkan. Fa innahu la yajibu fihi, maka di sana tidak wajib, bal yang tani, di sana tidak boleh bahkan justru dilarang, seperti contoh jalgaba. Karena lafaz jalgaba ini tidak boleh diidghamkan karena dia diikutkan dengan wazan fa'lala. Fa innal ba'as saniyah zaidatun zidat lil ilhaq. Adapun ba'nya yang di sini ba yang kedua zaidah zidat lil ilhaq. Maka pada contoh yang di sini jalgaba tidak boleh diidghamkan karena tujuan dia ditambahkan ba adalah lil ilhaq. Falau udghima fiha lazala al ilhaq fahuwa matlubun indahu. Ketika di sana diidghamkan maka ilhaqnya akan hilang. Maka akhirnya akhir tujuan mengilhakkan dengan mengapa bab yang tertentu akhirnya tidak bisa. Ada contoh jalgaba. Jalgaba itu asalnya lafadznya adalah jalaba. Terus akhirnya disamakan, diikutkan dengan wazan fa'lala, akhirnya apa yang ditambahkan? Ba'nya, yaitu maka pada contoh jalgaba seperti itu tidak boleh diidghamkan karena tujuannya adalah ilhaq. Ilhaq dengan apa? Ya ilhaq dengan fa'lala. Wa inna ma qulna wala ratsa, dan tidak ada keserupaan. Tidak boleh diilhaqkan kalau dia tidak boleh juga ketika di sana tidak ada keserupaan. Nanti kalau tujuannya untuk ilhaq juga bagaimana? Ya nanti juga tidak boleh. Ihtaraza bihi amma yakunu al-idgham mustawziman lil labsi. Nahwu sururun fa innahu law udghima fihi lam yuqlam annahu ala fu'ul bidom mata ini au ala fu'lin bisukunil ain. Maka pada permasalahan yang juga disamakan seperti lafaz sururin, tujuannya yang di sana untuk bilabs itu tidak bisa juga diidghamkan. Padahal di sana lafaz sururin itu ada 2 huruf yang sama, yaitu ra dan ra. Lah tujuannya padahal di sana untuk dilubsi, untuk menyamakan. Andaikan itu diidghamkan, maka dia tidak diketahui apakah dia mengikuti wazan fu'ulin bidam mata ini atau mengikuti wazan fu'lin bisukunil ain. Maka pada contoh surur itu juga tidak bisa diidghamkan karena tujuannya lil disamakan, untuk menyamakan. Paham? Faida taqarrara hadhihi fal narti ilal amsilah allati dzakaraha fil matan fanaqul aslu madada hudifat harakatid dal al-ula wa udghimat bisa pasania. Ketika kita ingin menentukan apa yang seperti yang ada di contoh, maka ini sebagaimana yang disebutkan di dalam al-matan. Manakul aslu madda, asalnya adalah madada. Kemudian hudifat harakatud dal al-ula menjadi madda. Wa udghimat bisa asaniyah, kemudian diidghamkan pada yang kedua akhirnya menjadi madda. Wa yamuddu asluhu yang tudu. Pada lafaz yang tudu bagaimana metode pengiklalannya? Yaitu nukilat harakatud dal. Dal yang pertama al-ula ila ma qablaha, kepada huruf yang sebelumnya akhirnya menjadi yamuddu. Wa udghimat ad-dal al-ula bisa saniyah, kemudian dal yang kedua dimasukkan kepada dal yang pertama dimasukkan pada dal yang kedua menjadi yamuddu. Wa aslu a'adda au yu'iddu a'dada yu'di itu. Adapun asal lafaz a'adda yu'iddu asalnya adalah a'dada yu'di.
iklalnya, ya kalau di sana metode iklalnya sebelumnya berupa huruf, sebelum huruf yang sama itu berupa huruf yang mati, maka metode iklalnya dipindah dahulu, yaitu dengan memindah harokat sebelum nakolat harokatud dal al-ula bisa nakolat harokatud dal al-ula kemana ya, mestinya ke huruf yang sebelumnya. Kemudian wa udhimat bisanya paha kata dia susairul ansila. Gampang gak? Insyaallah mudah kok. Itu metode masalah pengiklalan ya, nanti ada kaidah-kaidahnya sendiri. Jadi masalah hal ini yang wajib diidghamkan itu ya nanti kalau di sana ketika dua huruf sama, keduanya berharokat dan itu tidak tujuan ilhaq dan tidak tujuan lilafz dan tidak dalam dua kali kalimat. Jadi itu syaratnya itu wajib diidghamkan. Wujub idghamil mudha'af fil majhul, wajibnya mengidghamkan mudha'af yang majhul. Aqulu wa kadza yajibu al-idgham fi hadhil af'al idza buniyat lil maf'ul. Begitu juga wajib mengidghamkan dalam fiil-fiil tersebut ketika dibuat untuk mabni maf'ul. Kama yajibu al-idgham idza kanat mabniyatan lil fa'il. Sebagaimana wajibnya idgham ketika di sana dibuat untuk mabni fa'il. Seperti contoh apa? Mudda ya yumaddu asluhuma mudida yumdadu. Khurifat harakatud dal al-ula, kemudian harakat dal yang pertama dibuang. Kok di sini kalau khurifat harakatud dal al-ula, harakat dal yang pertama dibuang. Wa udghimat bisanya, kemudian dimasukkan kepada yang kedua. Ketika dibuang menjadi apa? Mudda. Ketika harokat dal yang pertama itu dibuangkan menjadi mudda. Setelah itu, setelah mudda, karena yang pertama mati dan yang kedua berharokat, akhirnya diidghamkan menjadi mudda. Wa nuqilat harokatud dal al-ula ila ma qablaha bisanya. Dan pada contoh yang kedua yumdadu. Dan jadi bagaimana metode iklalnya? Metode iklalnya harokat dal yang pertama dipindah ke huruf yang sebelumnya. Kemudian wa udghimat bisanya, kemudian dal tersebut diidghamkan, dimasukkan kepada yang kedua. Kalau pertama dipindah dulu harokatnya menjadi yumaddu. Kemudian setelah yumaddu akhirnya diidghamkan. Kenapa kok harus diidghamkan? Karena huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua berharokat. Waqis alaihima nadhairihima mimma dzukira fil matan wa ghairihima. Dan samakan contoh-contoh yang lain sebagaimana yang ada di matan. Jadi nanti hal tersebut mudah saja. Madda kalau di sana dimabnikan majhul pun juga wajib diidghamkan. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada yang iskal enggak? Ya insyaallah mudah. Al-masdar alladzi yajibu fihi al-idgham, masdar yang di sana wajib diidghamkan. Masdar yang wajib diidghamkan. Qala wa fi nahwi madda, wa fi nahwi maddin masdaron. Lafaz madda yamuddu maddan. Pada contoh lafaz maddan atau maddin yang menjadi masdar, maka di sana wajib juga diidghamkan. Aqulu wa kadza yajibu al-idgham fi kulli masdarin ala wazni fi'lin. Juga wajib diidghamkan pada setiap masdar yang mengikuti wazan fu'lin ataupun fa'lin bi fathil fa aw dhammiha aw kasriha wa sukunil ain, dengan dibaca fathah fa-nya atau dibaca dhammah ataupun dibaca kasroh dan ainnya dibaca sukun. Seperti contoh nahu maddin wa addin wa raddin wa diddin wa niddin juga wajib diidghamkan. Yang mana? Asluha madadun wa adadun wa wadadun wa diddadun wa nidatun. Udghimat ad-dal al-ula bisaniyah liwujudi syara'i wujudil idgham wa intifa'ul mani minhu fi. Ini tidak serta merta langsung dimasukkan, tapi di sana
disukun terlebih, dibuang dulu harokatnya. Setelah dibuang harokat yang pertama, terus setelah itu baru diidghamkan. Itu metode ikhlasnya harus seperti itu terlebih dahulu. Pada contoh madadun, masalah madadun itu masa langsung bisa kamu idghamkan? Ya tidak bisa, harus yang huruf pertama dibuang dulu harokatnya sehingga menjadi huruf yang mati, menjadi lafaz madun. Ketika sudah menjadi lafaz madun, akhirnya diidghamkan. Ini sama masdar juga wajib diidghamkan dalam masalah yang ini. Terus ma yang na'ufihi al-idgham, perkara yang di sana tidak boleh diidghamkan. Qol wa mumtani'un fi nahwi madadtu. Nah, nanti di sana pada contoh madda nanti ketika sambung dengan dhamir rafa mutaharrik, nanti di sana dia tidak boleh diidghamkan. Qala wa mumtani'un, beliau mengatakan di sana tidak boleh dicegah fi nahwi madadtu dalam contoh madadtu, madadna, madadti, ila madadtunna wa madadna wa yamdudna wa tamdudna wa amdudna wa la yamdudna. Contoh-contoh tersebut ini tidak boleh diidghamkan. Tahu alasannya kenapa kok tidak boleh diidghamkan? Karena sambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kenapa? Apakah cukup sebatas itu alasannya? Cukup dengan sambung dengan dhamir rafa mutaharrik terus tidak boleh diidghamkan? Ada alasan yang lain? Ada yang tahu? Ada enggak? Karena yang namanya dhamir rafa mutaharrik ketika yang namanya fi'il madhi, ketika sambung dengan dhamir rafa mutaharrik menuntut dia harus dibaca sukun akhirnya pada contoh seperti ini, maka pada contoh madadtu itu ketika sambung dengan dhamir rafa mutaharrik menuntut huruf akhirnya lafaz madadtu dibaca sukun. Dan ketika dibaca sukun, kalau di sana masih diidghamkan, apa yang terjadi? Yang terjadi akan terjadi iltiqa'us sakinen, dan iltiqa'us sakinen ini tidak diperbolehkan. Akhirnya lafaz madadtu nanti tidak boleh diidghamkan. Maka harokatnya awalnya dibuang, dikembalikan. Aku wa mumtani'un atfun ala qaulihi wajibun. Saya mengatakan bahwasanya lafaz mumtani'un itu diatofkan pada lafaz wajibun. Jadi lafaz mumtani'un di sini atau pada lafaz yang sebelumnya, yaitu lafaz wajibun. Falamma faragha min dzikril mawadi' alladhi yajibu fiha al-idgham, ketika sudah selesai menjelaskan tempat-tempat yang di sana wajib diidghamkan, maka kita syara'a fi dzikril mawadi' alladhi yamtani'u al-idgham fiha. Sekarang beranjak pada menjelaskan tempat-tempat yang di sana tidak boleh diidghamkan. Wa dzalika inda sukuni as-sani, dan tersebut tidak boleh diidghamkan tersebut ketika yang kedua dibaca sukun. Kama dzukira fil matni, sebagaimana yang disebutkan di dalam matan. Wa dzalika madadtu, dan begitu juga lafaz madad ila madadna wa yamdudna wa tamdudna wa amdudna wa la namdudna. Li'anna syartihi, karena syaratnya idgham yaitu tahrikus sani. Yang namanya syarat idgham itu boleh diidghamkan kalau yang keduanya berharakat. Wa huwa mumtani'un huna, sedangkan pada contoh madadtu di sini tidak bisa untuk diharokati lagi karena dia sambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Alasannya kenapa tidak bisa? Liwujubi sukuni ma qabla dhamiril fa'il al-mutaharrik, karena wajib sukun huruf sebelum dhamir rafa mutaharrik. Wa likaunihi kal juz'i minal fi'li, dan dhamir mutaharrik itu seperti bagian dari fi'il, berarti dia seperti satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan fi'il. Akhirnya kalau nanti seperti itu, yang menuntut huruf akhir dibaca sukun.
ketika huruf akhir dibaca sukun ya akhirnya wajib apa dilepaskan atau mumtani'ul idgham, tidak boleh diidghamkan. Li'annahu lamma kana kal juz'i, ketika dia itu seperti bagian yang tidak terpisahkan, lazima min tahrikihi tawaliya arba'i harakatin. Karena apa? Maka di sana ketika menuntut semuanya berharokat, maka di sana akan terjadi 4 harokat yang beruntutan. Kalau contoh nanti di sana itu ketika dia seperti dorobtu, itu huruf akhirnya tidak disukun, maka apa yang akan terjadi? Dorobatu seperti ini berarti tawali arba'i harokat ini tidak disukai oleh orang Arab. Maka pada contoh dorobtu itu memang harus dibaca sukun lafaz ba-nya agar tidak tawali arba'i mutaharrika, agar tidak terjadi 4 harokat, 4 huruf yang di sana berharokat. Aulil farqi bainahu wa baina dhamiril mansub al mutaharrik, atau di sana untuk membedakan antara dhamir rafa mutaharrik dengan dhamir nasab yang mutaharrik. Jadi ada dhamir rafa yang di sana mutaharrik dan juga ada dhamir nasab yang mutaharrik. Contoh nafa'anallah. Nafa'anallah itu kamu katakan nunnya, nanya di sana dhamir rafa apa? Dhamir apa? Dhamir yang keras loh. Masa sudah lama. Nafa'anallahu. Nafa'ana. Nanya itu dhamir apa? Dhamir nasab. Maka di sini untuk membedakan, kalau kita nafa'na berarti ya itu dhamir rafa. Tapi kalau nafa'ana berarti di sana nanya dhamir mansub atau dhamir nasab. Ya, di sini untuk membedakan. Fatakunu mawadi'ul mumtani minal madi tis'atun. Adapun tempat-tempat yang di sana tidak boleh diidghamkan pada fi'il madi itu ada 9. Wa minal mudhari' isnain, dan dari fi'il mudhari'nya ada 2. Wa minal amri wahid, dan dari fi'il amarnya ada 1. Kalau kamu ingin tahu, tasrif aja. Madda maddu. Madad semuanya sudah, ketika dari lafaz madadna ke bawah itu semuanya sudah lepas. Madadna, madadta, madatuma, madattum, madatti, madattuma, madattu, madatna. Hitung aja dari madadna tersebut sampai ke bawah itu ada berapa? 9. Dari mudhari'nya ada 2. Yamuddu, yamuddani, tasrif aja sendiri, nanti ketemu, yaitu pada mana? Coba ada di tasrif, nanti ketemu sendiri. Jadi prakteknya itu sebenarnya simpel-simpel semua, tapi teorinya panjang. Kalau kamu sudah praktekkan itu ternyata di sini, ternyata di sini. Fayakunu al-majmu' isna asyar, maka kumpulannya semuanya menjadi 12. Jadi yang di sana mumtani'ul idgham itu jumlahnya ada 12. Wa mawadi'ul wujub minal madi khamsah, adapun tempat yang di sana wajib diidghamkan dari fi'il madi ada 5. Wa hiya al-amsilah as-sakinah, itu contoh-contoh yang madi. Wa minal mudhari' isna asyara, kalau yang wajib pada fi'il mudhari' itu ada 12. Wa minal amri arbaatun, dan dari fi'il amarnya ada 4. Fayakunu al-majmu' wahid wa ishrin, maka kumpulan yang wajib diidghamkan itu ada berapa? 21. Yang di sana mumtani'ul idgham itu ada 12, dari fi'il madinya 9, fi'il mudhari'nya 2, dan fi'il amarnya 1. Itu yang di sana mumtani'. Yang di sana wajib dari fi'il madinya itu ada 5, dari fi'il mudhari'nya ada 12, dari fi'il amarnya ada 4. Maka total keseluruhan yang wajib diidghamkan itu ada 21. Oke? Paham? Lanjut.
Ma yajuzu bihi al-idgham. Ketika kita sudah selesai membahas yang di sana wajib idgham dan tidak boleh idgham, sekarang kita membahas di sana yang semi, yaitu boleh idgham dan boleh tidak diidghamkan. Wa qala wa jaizun idza dakhala al-jazim 'ala al-fi'li al-wahid. Dan di sana boleh apa ya? Boleh idgham atau tidak idgham ketika ada amil jawazim yang masuk kepada fi'il mufrad. Fa in kana maksurul ain kafar ketika itu dibaca kasroh ainnya maka seperti lafaz farra. Au maftuhahu atau ainnya dibaca fathah maka seperti lafaz ya'adu. Fatakulu lam yafirra lam yafirri walam ya'adda walam bi fathil lam wa kasriha. Boleh juga kamu ucapkan walam yafrir walam ya'di. Jadi dalam masalah contoh farro yafirru, nanti yafirru ketika kemasukan amil jawazim maka boleh kamu baca lam yafirra atau yafirri, lam ya'adda atau lam ya'addi. Boleh juga lam yafrir dan juga lam ya'di. Oke? Paham? Aqul wa jaizun, dan di sini boleh adfun lafaz jaiz apa pada qaulihi mumtani. Lafaz jaiz ini diatupkan pada lafaz mumtani sebelumnya. Falamma faraqa min dzikril mawadi' allati yajibu wa yabtani'u fiha al-idgham, ketika sudah selesai membahas pembahasan tempat-tempat yang di sana wajib diidghamkan dan tidak boleh diidghamkan, syara'a, maka kita beranjak fi mawadi' allati yajuzu fihi al-idgham. Maka kita beranjak pembahasan yang di sana tempat-tempat yang di sana boleh diidghamkan. Wal idgham jaizun, sedangkan idgham itu boleh. Fima, di mana? Ya fima dalam contoh atau keadaan yakunu al-misal asani sakinan fihi wa sukunu mu'aridun. Idgham itu boleh pada permasalahan yang contoh yang kedua itu dibaca huruf yang kedua itu sukun, dan sukunnya itu karena faktor baru. Pada contoh farro yafirru itu asalnya tidak boleh diidgham, tidak boleh dilepas idghamnya. Akan tetapi ketika kemasukan amil jawazim, apa yang dituntut oleh amil jawazim yang masuk pada fi'il mudhari'? Menjazmkan fi'il mudhari'. Lah, jazm sukunnya pada fi'il mudhari' ini adalah adalah hal yang baru. Ketika ada sukun yang seperti ini karena tuntutan kemasukan amil jawazim, maka di sana boleh untuk tidak diidghamkan dan juga boleh diidghamkan. Wa dzalika idza dakhala al-jazim 'ala al-fi'li al-wahid min al-mufradat al-khamsah. Ketika di sana ada amil jawazim yang masuk pada fi'il mufrad yang dari fi'il mufrad yang khamsah, yaitu dari awal-awal seperti yamuddu, tamuddu. Nah, itu kan yang awal-awalnya semua, dan juga di sana ketika yang ditambah lagi yang dua, yaitu amuddu, namuddu. Li'anna sukun as-sani lam yajib hahuna, karena sukun yang kedua ketika sudah adanya amil jawazim yang masuk, maka sukun yang kedua itu tidak wajib. Karena apa? Li'adami tawali arba'i harokati, karena tidak adanya 4 huruf yang berharokat. Nanti pada lafaz yang yafirro, masalah mensukun itu adalah hal yang tidak wajib. Kenapa kok tidak wajib? Ya karena alasannya tidak ada huruf yang di sana 4 huruf yang di sana berurutan semuanya berharokat. Tapi boleh juga nanti dilepas. Berbeda dengan lafaz madatu. Kenapa kok lafaz madatu itu wajib tidak diidghamkan? Karena kalau tidak diidghamkan tidak dilepas nanti terjadi arba mutawaliyatin harokat. Kayak juzu tahrikuhu, maka ada contoh yang di sana lam yafirra itu boleh diharokati. Wa yajuzu al-idgham nadharan ila jawazi tahrikihi, maka boleh diidghamkan karena dia boleh berharokat. Wa faquhu nadharan ila sukunihi, dan boleh dilepas
melihat karena dia boleh sukun. Jadi masalah lam nafir lamnya itu wajhani. Mau baca lam yakrir, mau baca lam yakrib itu boleh. Kaingkila ketika ditanya in hurrika asani wajaba al idgham wa illa imtana'a. Ketika huruf yang kedua diharokat maka wajib al idgham. Ketika tidak maka tidak boleh. Walam palima yutasawwar al-jawaz. Kenapa kok di sini digambarkan dengan istilah jawaz? Gini kan katanya. Ketika huruf yang terakhir itu berharokat, maka di sana wajib idgham. Tapi tidak ketika di sana huruf yang terakhir itu dibaca sukun, di sana tidak boleh idgham. Kenapa kok di sini digambarkan sebagai istilah jawaz? Qulna, maka apa jawaban kita? Jawazuhu bi'tibari tahrikis sani. Adapun bolehnya tersebut karena memandang berharokatnya yang kedua. Wa tahrikuhu jaiz, sedangkan mengharokatinya adalah jaiz. Fakadza al-idgham mutafarri alaihi. Begitupun idgham juga adalah cabang-cabangnya. Wa idza dakhala al-jazim 'alal fi'li al-wahid. Ketika ada fi'il amil jawazim yang masuk kepada fi'il mufrad, fala yakhlu min ayyakuna aina fi'lihi maksuran aw maftuhan aw madmuman. Maka tidak bisa lepas yang namanya ain fi'ilnya itu ain fi'il ya, bukan lam fi'il. Ain fi'ilnya itu ada kalanya itu dibaca kasroh, dibaca fathah ataupun dibaca dhammah. Fa in kana maksuran, maka ketika dibaca kasroh maka seperti lafaz apa? Kayak yafirru. Au maftuhan atau dibaca fathah seperti contoh ya'atu. Fayajuzu fihi ma'al idgham, maka pada keduanya di sini boleh idgham. Kaqaulika lam yafir seperti kamu ketika mengucapkan lam yafir wa lam ya'ad bi fathil lam wa kasri riha, dengan dibaca kasroh atau dibaca fathah lamnya. Bisa lam yafir, bisa lam yafir, lam ya'adda, bisa lam ya'addi. Au maftuhan kayak atufa, mana tadi? Aw ammal kasru fa li'annaha aslun fil tiqais sakinin. Adapun kasrah karena yang namanya kasrah asal dalam iltiqa as-sakinin. Wala hadza qila as-sakin idza hurika bil kasri. Yang namanya huruf mati ketika diharokati mati diharokati kasrah. Ini kaidah yang dilakukan oleh orang Arab. As-sakin idza hurika bil kasri. Ini ketika ada huruf mati ketika ingin diharokati maka harus diharokati kasrah. Wa amal fathu bali annahu akhaful harakat. Adapun fathah karena alasannya dia harokat yang paling ringan. Wa asluhu ma lam yafrir wa lam yaqdad. Adapun secara dasarnya, secara asalnya ketika kemasukan amil jawazim itu mestinya sudah menjadi lafaz lam yafrir atau lam yaqdad. Fanukilat harakatil awalil misalaini ila ma qablaha. Kemudian huruf harokat awal yang yang huruf yang sama ini dipindah ke huruf yang sebelumnya. Fihi ma rauman lil idgham, karena tujuan untuk idgham. Summa fatihah as-sani, kemudian yang kedua dibaca fathah au kusira. Summa fatihah as-sani au kusira. Lima kulna, sebagaimana yang telah kita ucapkan, fa'udhu bima al-awwal fihi faqila lam nafirra wa lam ya'adda bi kasirra wa dad au fatihah. Jadi ini penjelasannya panjang lebar, teorinya panjang lebar. Sebenarnya kalau ditulis simpel sekali. Ya seperti itu gambarannya. Qala wa hakadha hukmu yakshairu wa yahmaru wa yahmaru. Begitu juga hukum pada lafaz yakshairu, yahmaru dan yahmaru. Aqulu wa kadha hukmu yakshairu wa yahmaru idza dakhala al-jazim 'alaiha. Fa innahu yajuzu fiha al-idgham wa fakkuhu. Maka di sana boleh idgham dan boleh melepaskan idgham. Fakku itu melepaskan. Fataqulu fiha ma'al idgham. Maka ketika kamu akan mengucapkan ketika yang bersamaan idgham seperti contoh lam yakshair wa lam yahmar, lam yahmar
mustahil lam wa kasriha, boleh lam yaksyairra, boleh lam yaksyairi, boleh lam yakmarra, boleh lam yakmar, lam yakmari, dan begitu seterusnya. Dan juga boleh kamu tidak idghamkan, melepaskan idghamnya menjadi lam yaksyair wa lam yakmarir wa lam yakmarir bi fakkihi. Wa dalil ala jawazil idgham wa fakkihi hunaka dalil samatan kata amal. Adapun dalil bolehnya idgham dan melepasnya idgham ya seperti yang ada di sini kata amal, maka angan-angan sendirilah. Jadi istilahnya boleh di sana, kalau boleh ya boleh lakukan saja. Mau baca lam yafir bisa dibaca lam yafir. Jangan protes nanti kalau nanti di sana kok di sini seperti ini padahal ini gini. Ya intinya di sini jawaz, tidak wajib. Harakatul fa'il madmum al-mudha'af. Paham ya tentang di sana yang jaiz. Yang wajib sudah paham, yang mubtadi paham, terus yang jaiz paham. Insyaallah semuanya paham. Ada yang susah? Paham? Harakatul fa'il madmum al-mudha'af. Harakatnya fa yang dibaca dhammah yang mudha'af. Ini tadi kan membahas yang di sini. Kalau di sana ain fi'ilnya yang dibaca fathah kasrah atau fathah. Sekarang kita membahas harakatul fa madmum al-mudha'af. Harakat fa yang di sana dibaca dhammah yang mudha'af. Kalau di sana ada mudha'af tapi fa fi'ilnya dibaca dhammah, itu bagaimana? Kalau wa ikana al ainu madmumah, apabila ada ainnya dibaca dhammah faya juzu al harakat as-salasah ma'al idgham, maka boleh 3 harakat bersamaan dengan idgham, mafakkihi dan melepaskan idgham. Takul lam yamudda bi harakatid dal wa lam yamdud. Nah itu lam yamudda, yaitu lam yamudda itu boleh lam yamudda bi harakatid dal dengan dibaca harakat dalnya, dan juga boleh dibaca lam yamdud. Akul in kana al-fi'lu alladhi dakhala alaihi al-jawazim madmum wal ain, apabila ada fi'il yang di sana yang dimasuki amil jawazim adalah ain fi'ilnya dibaca dhammah, apa yang boleh? Faya juzu bil harakat as-salasah, maka boleh harakat 3, akni al-fathah wal kasrah wad dhammah ma'al idgham. Maka pada contoh lam yamudda, lam yamuddu, lam yamud boleh 3 wajah. Amal fathu wal kasri falima marra, adapun namanya fathah dan kasrah karena alasan yang sudah kita ungkap di sebelumnya. Wa amma dhammu, adapun yang namanya dhammah fali idba'i li harakati ainil fi'li, karena mengikuti pada harakat ain fi'il. Fatakulu lam yamudda, lam yamuddu, lam yamuddi. Jadi lam yamuddu itu kenapa kok dibaca dhammah? Karena mengikuti pada lafaz mim, pada harakat mimnya. Jadi lam yamuddu itu boleh, tapi pada yang sebelumnya itu tidak boleh. Lam yafirru tidak boleh, lam ya'addu tidak boleh, dhamnya juga dibaca dhammah. Bolehnya cuma 2 saja, kalau tidak kasroh ya dhammah pada lam yafirru dan lam ya'addu. Itu cuma boleh 2, tapi pada contoh yamuddu itu boleh 3. Boleh lam yamuddu, lam yamuddi, lam yamudda. Kenapa kok boleh 3 dibaca pada lafaz lam yamudda, lam yamuddu? Ya karena ain fi'ilnya berharokat dhammah. Sedangkan pada lam yafirra dan lam ya'addu di sana dia selain harokat dhammah. Karena alasannya apa? Ya dari kasroh, kalau dari fathah ke dhammah itu terasa berat, begitu pun sebalik dari kasroh ke dhammah itu seperti itu katanya. Ya seperti alasan-alasan yang kemarin itulah. Fatakullu firra wa atau bi kasril lam fatihah wa frir. Kok langsung lafaz. Walam yamudda bi harakatid dal wa lam yamdud dibagi. Fatakullu lam yamudda bi harakatid dal, maka pada lafaz lam yamudda lalu dengan harakat dibaca harokat dalnya, dan juga boleh lam yamdud. Jadi lam yamdud itu ada dari sisi dia beridgham atau tidak
idgham itu boleh dibaca tiga wajah. Jadi metode bacanya banyak sekali. Oke? Kalau di total berarti dari yang lam namudda, lam yamuddu, lam yamuddi sudah 3, nanti ditambah yang di sana dengan fakul idgham menjadi lam yang berarti total pada contoh lam yamudda itu boleh 4 wajah. Cara pembacaannya. Qala wa hadza hukmul amri, begitupun pada hukum fi'il amarnya. Fataqulu qira'at. Bika sering lam al-Fatihah wa qrir wa'dhan famud bi harakatid dal wajib. Jadi pada contoh fi'il amarnya itu nanti boleh juga yang namanya diidghamkan dan boleh tidak diidghamkan. Kenapa kok boleh diidghamkan dan tidak diidghamkan? Ya karena namanya fi'il amar itu mabninya apa? Mabni sukun. Karena nanti ketika mengikuti yang mabni sukun maka boleh ifrir. Kalau yang di sana mengikuti sesuai dengan ketentuan yang di sana harus diidghamkan, maka boleh firra dan atau. Paham ya? Begitu juga pada lafaz mudda bi harakatid dal bisa dibaca ubdu. Aqulu. Wa hadza hukmul amri bi sighata fil idgham wa faqih. Begitu juga hukum fi'il amar yang mana? Amar yang bisighat di dalam masalah mengidghamkan dan tidak mengidghamkannya. Li'annahu fil hukmil mazmum, karena yang namanya fi'il amar itu hukum dalam hukum yang dibaca jazm. Fataqulu fil amri al ma'khud min tafirra wa ta'adda min farra yafiru min tafirru dan ta'addud. Adapun fi'il amar yang dibuat dari lafaz tafirru dan ta'addud menjadi firra dan atau bikasril lam wa fatihah fil idgham. Ini yang dengan idgham. Wafrir wa'dud bifaqihi, yang bisa dibaca ifrir dan wa'dud di sana dengan tidak idgham. Wa fil amri al-mahfud min tamuddu, adapun amar yang dibuat dari lafaz tamuddu bi harakatid dal maka menjadi ubdud di sana bifaqihi. Oke, paham ya? Al-idgham bismil fa'il mudhaf. Idgham di dalam masalah fi'il fa'il yang mudhaf, isim fa'il yang mudhaf. Di sini setelah kita membahas tentang masalah yang di sana yajuz idgham yang di sana ain fi'ilnya berharokat fathah atau dhammah, atau di sana sudah ada ketentuannya masing-masing. Jadi sekarang kita beranjak pada masalah al-idgham bismil fa'il al-mudhaf. Idgham dalam masalah isim fa'il yang mudhaf. Bagaimana? Ya nanti kita lihat pembahasannya. Madda, isim fa'ilnya apa? Madu. Nah, kenapa kok seperti itu? Sebenarnya kalau mengikuti ketentuannya, sebenarnya adalah madidun, karena dia adalah isim fa'il. Itu sebenarnya adalah lafaz madun, asluhu madidun. Kalau kamu dituntut untuk mengiklal, mengungkap dari lafaz madu itu asalnya apa ya? Contoh lafaz madu. Jadi kamu urut aja madada, madda asluhu madada. Berarti di sana lafaz madun asluhu madidun. Kenapa kok harus dituntut? Ya karena kaidah iklal ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat dan keduanya berharokat menuntut untuk diidghamkan. Jadi kalau kamu baca ya dipelajari tentang masalah qawaidul iklal, sudah saya kirim kok kemarin di grup. Nanti bisa dibaca sendiri. Oh seperti ini. Oh faktornya apa ini kok menjadi seperti ini. Oh ini tuntutannya seperti ini. Qala wa taqulu bismil fa'il madun madani maduna madatun madatani madatun wa mawadu. Beliau mengatakan ucapkan dalam isim fa'ilnya lafaz madda menjadi madun madani maduna madatun madatani madatun mawadu. Wal maf'ul mamdudun kama surun, adapun maf'ulnya seperti lafaz mamdudun, seperti lafaz mansurun. Kalau maf'ulnya tidak diidgham
diidghamkan. Kenapa kok tidak diidghamkan? Karena ada wawu memisahkan antara dua dal. Jadi akhirnya lepaslah ketentuan idgham. Jadi tapi dalam masalah isim fa'il ketentuan idgham masih berlaku. Paham? Aku lama faragha min dzikri ahkam idghamil madi wal mudhari wal amri wan nahyi minal fi'lil mudha'af bihasbil wujub wal ibtina' wal jawaz. Ketika kita sudah selesai membahas tentang idghamnya fi'il madi, mudhari, amar, nahi dan fi'il dari fi'il mudha'af dari segi wajib tidak boleh dan jawaznya saro'a, maka kita beranjak fi dzikri ahkam idgham ismil fa'il wal maf'ul. Sekarang kita beranjak di dalam menyebutkan hukum idgham isim fa'il dan maf'ul. Ilam, ketahuilah annaka, sesungguhnya kamu idza banaita ismal fa'il minal fa'ilil mudha'af yajibu al-idgham ismil fa'il. Ketahuilah, ketika kamu membuat isim fa'il dari fi'il mudha'af, wajib mengidghamkannya juga dalam isim fa'il. Sawa'un kana mufradan aw musannan aw majmu'an, baik di sana itu mufrad tasniyah ataupun jamak, mudzakkar kana aw muannasan, mudzakkar ataupun muannas, siwa al-jam'i alladhi yakunu ala wazni fa'ala nahu madadah, selain jamak yang di sana mengikuti wazan fa'alah seperti contoh madadah. Fa innal idgham fihi mumtani'un, maka idgham pada contoh madadah ini tidak diperbolehkan. Adapun pada yang lainnya harus diidghamkan. Contohnya lafaz yang madun tadi. Fataqulu bismil fa'il madun, maka kamu akan mengucapkan dalam isim fa'ilnya adalah madun, madani, maduna. Semuanya untuk apa? Lil mudzakkar. Semuanya bil idgham. Kenapa kok bil idgham? Li wujudi syartihi, karena ada wujud syarat idgham. Apa syaratnya? Apa? Yang belakang tahu? Syarat idgham apa? Yang sudah kita sebutkan dari awal, dua huruf yang sama dalam satu kalimat dan keduanya berharokat, itu syarat idgham. Gak kerasa ya? Kok cepet banget? Kita bentar ya. Fataqulu bismil fa'il madun madani, maka kamu akan bilang pada isim fa'ilnya lafaz madda, mengapa madinya kan madda, maka menjadi madun, madani, maduna. Semuanya lil mudzakkar bil idgham. Kenapa kok harus diidgham? Diwujudi syartihi, karena sudah syarat idgham sudah terpenuhi. Wa madadatun jam'u madin kafasakoh wa fajaroh wa taroroh wa kafaroh jam'u fasikin wa fajirin wa kafirin wa barik bifakil idgham. Fa innal idgham fiha yu'addi ilal lafz. Adapun pada contoh madadah jam'annya lafaz madin itu sama seperti lafaz fasakoh. Idgham di sini kalau diidghamkan pada lafaz madadah kok diidghamkan seperti pada lafaz madah kok tidak diidghamkan. Kenapa kok tidak diidghamkan? Karena kalau diidghamkan maka di sana yu'addi ilal lafz, maka akan menjadikan kesamaan atau keserupaan dengan yang lain. Maka pada contoh madadah itu tidak bisa diidghamkan, padahal syarat dan ketentuan idgham sudah terpenuhi pada lafaz madadah, ya kan? Apa syarat dan ketentuannya? Ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat dan keduanya berharokat. Kenapa kok pada lafaz madadah tidak diidghamkan? Ya kalau diidghamkan maka di sana akan terjadi yang namanya iltibas, kesamaan dengan yang lain. Padahal tujuannya di sini memang untuk jamak seperti itu. Idla udghima fiha wa qila madda. Andaikan itu diidghamkan maka akan diucapkan dengan istilah madda. Lam yu'lam,
maka tidak diketahui. Lam ya'lam ahadun annaha fa'lah bi iskanil ain au fa'alah bi fathihah. Apakah di sana nanti tidak ada orang yang tahu kalau lafaz maddatun tersebut apakah dia fa'lah bi iskanil ain au fa'alah bi fathihah. Maka di sana tidak bisa untuk membedakan. Fayal tabisu zinatun bizanatin akhirnya dia disamakan dengan timbangan yang lain atau wazan yang lain. Wa maddatun maddatani maddatun wa mawadin lil muannas bil idgham. Adapun lafaz maddatun maddatani maddatun semuanya adalah isim fa'il untuk muannas. Jadi dari lafaz madun madani maduna ketika itu yang mudzakkar. Terus yang muannas maddatun tinggal menambahkan ta muannas maddatani maddatun semuanya sudah beres. Nah, jadi kalau madun di sana yang di sana apa untuk mudzakkar, kalau maddatun untuk yang muannas. Jadi tasrifnya seperti itu. Jadi semuanya kalau kamu bisa mentasrif yang di sana yang dari istilahi menjadi lughawi, nanti semuanya kamu sudah seakan-akan sudah paham dalam masalah kesemuanya. Adapun masalah iklal nanti itu tergantung kaidah. Wa taqulu bismil maf'ul mamdudun. Sedangkan dalam isim maf'ul kamu akan bilang mamdudun kaman suruh. Bifakil idgham. Adapun dalam masalah lafaz maf'ulun itu dia lafaz mamdudun dengan melepas idgham. Kenapa kok dilepas? Lintifa isyartihi wa huwa adamul fasli bil harfin aw harakah, yaitu tidak adanya pisah dengan huruf atau harokat. Ini wujudul fasli bi harfin, sebenarnya seperti itu, adanya pemisah di antara huruf yang sama. Sedangkan pada lafaz mamdudun itu tidak diidghamkan. Karena apa? Kaidah dalam membuat fi'il isim maf'ul terbuat dari lupa semua. Dari isim yang keras gak apa-apa. Terbuat dari isim fi'il mudhari' yang mabni majhul. Dengan metode seperti apa? Membuang huruf mudhari'ah, terus mendatangkan mim, terus setelah mendatangkan mim diharokati, setelah itu mendatangkan wawu. Di mana letak wawu? Pada sebelum huruf akhir. Pada contoh mamdudun di sini adalah ada wawu yang di sana memisahkan antara dua dal tersebut. Akhirnya idghamnya terlepas. Maka yang asalnya yamuddu di sana terpisah menjadi mamdudun. Kan asalnya dibuat dari fi'il mudhari' yumaddu. Mestinya seperti itu. Masa praktek kemarin sudah dilupakan? Padahal saya yang baca masih ingat. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang muskilah? Atau ada yang pusing? Yang pusing, kenapa kok seperti ini? Tanyakan aja, biar nanti bisa dijawab sekaligus. Ya, kalau diam semua berarti saya anggap paham. Ta'riful mu'tal. Berarti sekarang kita beranjak ke pembahasan mu'tal. Berarti mudha'af sudah selesai. Apa kemarin masih ingat tentang mudha'af itu apa? Istilahnya mudha'af itu apa? Lupa semua. Ya kalau kamu lupa ya nanti contohnya saja. Contoh mudha'af ya seperti madda atau farro atau yang di sana rubai. Kalau yang rubai waswasa atau to'ah. Tapi kalau ingat-ingat saja, kalau nggak bisa di dalam mengingat tarifnya, ya ingat-ingat di dalam masalah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful mu'tal, pengertian mu'tal. Qala faslun fi mu'tal. Pasal di dalam
harfa illatin, yaitu sesuatu yang salah satu dasarnya berupa huruf illat. Dasarannya apa saja? Yaitu fa, ain, lam, yaitu fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ya, kalau dikatakan mu'tal yang seperti apa? Maka ahadu usulihi harfa illatin, salah satu huruf dasarnya berupa huruf illat, maka ini dikatakan mu'tal. Baik nanti di sana dikatakan mu'tal fa atau mu'tal ain ataupun mu'tal lam, semuanya dikatakan mu'tal. Wahia, adapun yang namanya huruf illat yaitu al-wawu wal ya wal alif, wa tusamma huruful maddi wal laini, dan juga dikatakan dengan istilah huruf mad dan huruf lain. Huruf illat yaitu wawu, ya, dan alif. Kenapa kok disebut huruf mad, huruf illat? Kenapa? Ya karena itu huruf penyakit. Karena ketika orang itu kesakitan kan dia akan itu kan. Ya nanti ada pembahasannya di sini. Asani faslul mu'tal. Adapun yang kedua adalah pembahasan pasal tentang mu'tal. Walahu maknayani. Mu'tal itu mempunyai dua arti, lughawiyun wa sinaiyun, yaitu lughawi dan sinai. Fal mu'tal fil lughah. Adapun yang istilah nama mu'tal secara bahasa yaitu ismu maf'ul min babil iftial, yaitu isim maf'ul yang diambil dari wazan iftial. Berarti dia mengikuti wazan iftial, berarti asalnya apa? Madinya apa? Iktalla. Ifta'ala yaqtalu. Iktalla yaqtalu iktilalan. Nahu iktalla yaqtalu iktilalan. Bahwa mu'talun. Bahwa mu'talun wadaka mu'talun. Nah, di sini antara lafaz mu'tal yang di sana menjadi isim fa'il dan yang mu'tal menjadi isim maf'ul tidak berbeda. Mu'tal di sini yang menjadikan dia menjadi berhuruf illat ataupun yang di huruf illat. Jadi nanti tergantung siakul kalamnya. Asluha mu'talilun, yang mana asalnya adalah mu'talilun bikasril lam al-ula, yang mana sebenarnya itu adalah mu'talilun, yang mana dikasroh lam yang pertama bismillah. Wa fatuha bismul maf'ul, dan dibaca fathah pada isim maf'ulnya. Wa bis sinai, adapun menurut istilah sinai yaitu ma dzakarahu al-musannif fil matan, yang namanya mu'tal itu sesuatu yang telah disebutkan musannif di dalam matanya, itu wa huwa makana ahadu usulihi, yaitu salah satu huruf asalnya harfa illatin, berupa huruf illat bagian ala haliha, yang mana masih tetap pada kondisi awalnya. Kaqauli au kulibat, seperti lafaz kakola. Kalau seperti kondisi awalnya seperti lafaz qaulun. Kalau di sana sudah diganti seperti lafaz qala, atau sudah di dalam masalah pembuangan seperti lafaz qul. Fadhamir fi usulihi raji'un ila ma. Adapun dhamir di dalam lafaz usulihi, lafaz makana ahadu usulihi, hinya pada lafaz usulihi itu raji'un ila ma, yaitu lafaz makana tersebut. Alladhi huwa ibaratun anil mu'tal, yang mana itu menjadi ungkapan terhadap mu'tal. Paham ya? Apa itu mu'tal? Bareng-bareng. Makana ahadu usulihi harfa, baik di sana fa'il, ain fi'il ataupun lam fi'il. Pokoknya kalau ada salah satunya, pokoknya ya, kalau ada salah satunya berupa huruf illat, maka dikatakan mu'tal. Tidak peduli di depan, di tengah ataupun di belakang. Pokoknya selagi ada huruf illatnya maka dikatakan mu'tal. Wal murad bi usulihi al huruf al asliyah. Adapun yang dimaksud dengan istilah usulihi adalah huruf al asliyah. Allati tuqabilu bil fa wal ain wal lam, yaitu yang di sana menyandingi atau menghadapi atau membandingi dengan fa, ain dan lamnya. Fa'inkilah, ketika diucapkan yalzamu minhu ayyakuna nahwa fa wa syawa mu'talan li adami kaunihi
salah satu hurufnya, tapi banyak hurufnya. Wah, kalau banyaknya malah lebih lagi kan. Wafa dan syawa bukan satu saja kan? Padahal yang di takbir beliau ahadu usulihi salah satu, berarti cuma satu. Sedangkan pada wafa dan syawa ada dua. Mu'tal enggak? Ya lebih mestinya. Mu'talnya mu'tal, bahnya mu'tal masalah. Tapi di sini ada istilah lain. Kulna lama kana isnani aw salasah minha khartu illatin aw ahaduha kadzalik, maka itu juga sama dikatakan mu'tal. Wali annal fi'li lamma kana mu'talan bi wujudi kharfi wahid fal aula ayyatal bi aktar minhu. Ketika fi'il itu bisa menjadi mu'tal dengan satu huruf, maka akan lebih menjadi mu'tal lagi ketika lebih dari satu huruf. Wa huruful illah salah satu, sedangkan huruf illah itu ada di tiga, wa iya al waw wal ya wal a wal alif. Jadi ingat-ingat, huruf illah cuma ada di tiga, tidak lebih. Wajhu tasmiyatu hurufil illah. Kenapa kok dinamakan huruf illah?